Bab 2871. Sebagian besar orang Parubaya sangat menderita di masa kecil mereka. Tapi ZTNN lahir dengan kunci emas lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia tidak pernah menderita atau lelah sepanjang hidupnya, dan yang terburuk adalah dia dikirim ke Australia. Namun, bahkan pada hari-hari ketika dia dikirim ke Australia, dia tinggal di villa besar di tepi laut setiap hari. Dibandingkan dengan ini, itu hanyalah surga. Tepat ketika dia sangat tertekan, seseorang membuka pintu halaman dan memasuki halaman. ZTNN bergegas keluar dan melihat Hale masuk di bawah kepemimpinan beberapa tentara. Ketika Hale melihat ZTNN, dia berkata, "Emersu, kami siap berangkat ke negara kami segera. Datang dan lihat kamu sebelum kita pergi. Rumah terpisah yang dimenangkan tuan muda kami untuk Anda, tidak tahu apakah Anda masih puas?" ZTNN berkata tanpa air mata, "Saudaraku, kondisi di tempat ini sangat buruk." Hale berkata dengan sungguh-sungguh, "Emersu, kamu juga seorang kawan lama. Anda pasti bisa mengatasi beberapa kesulitan dengan mengertakkan gigi. Orang bisa menaklukkan langit, kan?" ZTNN buru-buru berkata, "Tidak, saudaraku. Kondisi ini sangat buruk. Atau Anda bisa masuk dan melihat, saudaraku, di manakah tempat tinggal orang-orang seperti itu? Keledai dari tim produksi beberapa tahun sebelumnya, yang juga lebih baik dari saya. Kondisi di sini tidak bagus." Hale melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Su, saya sedang terburu-buru. Aku harus segera pergi, jadi aku tidak akan masuk dan menonton." Setelah berbicara, dia tersenyum dan bertanya, "Saya tidak tahu apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijelaskan." ZTNN benar-benar ingin mengatakan sesuatu, silakan kembali dan beritahu Charlie. Katakan saja bahwa ZTNN bertobat dengan 8 generasi leluhurnya. Tapi hal semacam ini, dia bertekad untuk tidak mengatakannya. Dia hanya bisa tersedak dan bertanya, "Brother Hale, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Master Wade?" Hale mengangguk, "Katakan saja, selama itu bukan serangan pribadi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya." ZTNN buru-buru berkata, "Bisakah Anda membiarkan dia menyapa Komandan Hamid, dan entah bagaimana membelikan saya beberapa perabot, jadi Anda tidak bisa membiarkan saya tidur di tumpukan jerami." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, "Selain itu, saya tidak punya kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak ada cangkir teh atau sikat gigi. Dapatkah Anda memberi saya kesempatan untuk membiarkan putri saya membelikan saya kebutuhan sehari-hari dari Cina dan mengirimkannya?" Hale terkekeh, "Tuan Su, saya tidak menyerang Anda. Anda juga mendapat informasi yang baik. Tapi perusahaan kurir domestik mana yang berani mengirim ke Suriah?" Bab 2872. ZTNN benar-benar lesu. Meskipun dia ingin menambah 100 juta dolar AS untuk Charlie untuk mengubah setidaknya kondisi kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri, dia sekarang tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan. Pastor Su memiliki kendali yang sangat dekat atas kekuatan keuangan keluarga. Meskipun ZTNN adalah putra tertua, dia juga memiliki banyak real estate dan berbagai aset, tetapi dia tidak memiliki banyak uang. Belanja modal seluruh keluarga Su pada dasarnya melalui kredit keluarga, dan uang dapat dibelanjakan, tetapi uang itu harus di bawah kendali sistem keuangan keluarga. Cheng Feng tidak pelit, tapi memiliki keinginan kuat untuk menguasai. Bahkan jika dia membeli pesawat terbang seharga ratusan juta dolar, dia tidak segan-segan, tetapi dia harus diberitahu dan dia harus menyetujuinya sebelum seseorang dapat membelanjakan dananya. Begitu keluarga Su berani berada di belakang jika dia menghabiskan banyak uang, atau mentransfer uang dari kredit keluarga ke lemari besi kecilnya sendiri, dia pasti akan dihukum berat oleh keluarga. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan keuangan, tim keuangan keluarga sepenuhnya bergantung pada Cheng Feng. Mereka akan mengaudit belanja modal setiap ahli waris keluarga Su sesekali. Tingkat keparahan audit ini sebanding dengan investigasi kejahatan keuangan. Karena itu, tidak ada keturunan keluarga Su yang berani mengeluarkan uang untuk punggung lelaki tua itu. Sebelum ZTNN melewati orang tua itu dan membayar Hamid As 100 juta dolar, itu sudah dipotong sebelumnya. Jika dia melakukan operasi seperti itu di masa damai, dia pasti akan dihukum berat oleh orang tua itu. Jadi ZTNN juga tahu betul bahwa setelah pertama kali, dia tidak bisa memiliki kesempatan untuk mengulangi triknya lagi.
mungkin lelaki tua itu telah menghentikan kredit keluarganya sekarang, dan selain dia bahkan tidak memiliki panggilan telepon, tidak mungkin mendapatkan uang untuk diberikan kepada Charlie, jadi tidak ada cara lain selain kesabaran saat ini. Setelah menyapa ZNN, Hale bergegas pergi. Meninggalkan ZNN sendirian di halaman bobrok ini. Bab 2873. Surya hangat dan hujan di musim dingin, dan ketika ZNN bingung, hujan deras mengguyur kepalanya. Dia buru-buru bersembunyi di kamar, melihat hujan semakin parah, membuat seluruh halaman berlumpur dan putus asa. Meski musim dingin Surya relatif hangat, saat hujan, suhunya langsung turun hingga sekitar 10 derajat. Ditambah dengan kelembapan dan dinginnya, ZNN segera menjadi sedikit tidak bisa membawanya, jadi dia hanya bisa dengan cepat membentangkan tempat tidur dan membungkus dirinya dengan selimut untuk mendengarkan suara hujan di luar. Sambil merasa bosan, dia tanpa sadar melihat ke dinding dan menemukan bahwa di mana bagian atas dinding terhubung ke atap, banyak tanda air yang bocor entah dari mana. ZNN memeluk kakinya dan mendesah dan mengutuk dalam hati, sepertinya rumah bodoh ini tidak hanya bobrok, tapi juga airnya yang bocor. Tidak apa-apa jika air merembes. Sebaiknya jangan sampai terkena hujan. Begitu dia selesai berbicara, dahinya tiba-tiba terasa dingin. Ternyata air hujan merembes dari atap, berkumpul menjadi setetes air, dan menetes di keningnya. Dia menyentuh dahinya, basah, dan tidak bisa menahan tangis dan makian. Cuk! Benar-benar airnya bocor. Tuhan, kamu masih tanpa akhir? Jangan terus bermain denganku. Siapa yang tahan? Sayangnya, tidak ada yang bisa mendengar pertanyaannya. Bahkan jika prajurit yang berjaga di sebelah dapat mendengarnya, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Pada saat yang sama, Ziyu, putri tertua ZNN yang tidak memiliki harapan, merumuskan rencana 3 tahun untuk dirinya sendiri setelah seharian istirahat dan berpikir. Dia selalu ingat apa yang dikatakan Charlie, membiarkan dirinya menjadi patriark keluarga Su dalam waktu 3 tahun. Meskipun kedengarannya seperti fantasi, dia tidak ingin Charlie meremehkannya. Karena itu, dia memutuskan untuk bekerja keras untuk tujuan ini mulai hari ini. Dan rencana pertamanya adalah mengumumkan kepada publik kabar dia dan ibunya kembali dengan selamat. Alasan melakukan ini di satu sisi untuk menghalangi kakeknya Cheng Feng, di sisi lain, itu juga untuk keselamatan dirinya dan ibunya. Dia khawatir Cheng Feng tidak akan membiarkan ibunya pergi dengan mudah di masa depan, jadi dia memutuskan untuk membuat masalah ini sedikit lebih berpengaruh. Dengan cara ini, perhatian seluruh rakyat di seluruh negeri akan tertarik dengan masalah ini. Tidak ada yang berani mengambil risiko kerusuhan dunia di bawah perhatian orang-orang di seluruh negeri. Oleh karena itu, semakin besar masalahnya, semakin pasif kakek akan bertindak di masa depan dan semakin aman dia dan ibunya nantinya. Jadi dia menemukan kakeknya dan meminta bantuan untuk menghubungi media. Dia akan mengadakan konferensi pers malam ini tentang apa yang terjadi padanya dan ibunya di terowongan Aurous Hill. Media, polisi, dan masyarakat di seluruh negeri telah menunggu keberadaan Ziyu dan Leona. Ziyu percaya bahwa selama berita dirilis, konferensi ini pasti akan mendapat perhatian besar. Untuk tujuan ini, dia juga menghubungi beberapa platform siaran langsung video populer di Tiongkok melalui teman-temannya. Kali ini, dia berniat untuk siaran langsung secara online. Bab 2874. Alhasil, berbagai media, situs web, dan aplikasi berita dengan cepat menerima berita tersebut. Keluarga Du mengumumkan bahwa Leona dan Ziyu, yang telah hilang selama beberapa hari, telah kembali ke Aurous Hill dengan selamat. Lebih detail akan diberikan dalam konferensi pers yang diadakan malam ini. Berita ini segera melanda negeri ini. Ratusan juta orang telah mengikuti kasus ini, bahkan banyak netizen yang membahas berbagai kemungkinan seputar Ziyu dan Leona di internet. Di antara mereka, kebanyakan orang mengira bahwa ibu dan putrinya pasti dibunuh. Tetapi sejumlah kecil orang masih percaya bahwa keajaiban akan terjadi, berpikir bahwa Tuhan akan menjaga ibu dan putrinya yang malang. Sekarang, acara yang sudah lama diikuti semua orang akhirnya diselesaikan. Ternyata Leona dan Ziyu benar-benar masih hidup. Hasilnya, semua orang mulai menantikan siaran langsung konferensi malam. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri, ibu dan anak ini selamat dan sehat. Berita bahwa Ziyu akan mengadakan konferensi pers mencapai telinga Cheng Feng, dan itu tiba-tiba membuatnya takut.
Dia menebak bahwa Xiu pasti membencinya di dalam hatinya, jadi dia bisa memprediksi bahwa dia pasti akan menjadi target di konferensi pers. Meskipun reputasinya telah kacau, dia benar-benar tidak ingin dicambuk oleh orang-orang di seluruh negeri. Tidak peduli seberapa kuat ketahanan mental seseorang, itu juga terbatas. Jika hanya beberapa orang yang sesekali dimarahi, kebanyakan orang dapat menolak. Tetapi jika lusinan orang memarahi Anda sepanjang hari, cukup banyak orang yang akan merasakan banyak tekanan. Jika puluhan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta orang sangat mengutuk, tidak peduli seberapa tebal orang-orang itu, mereka tidak akan mampu menahan tekanan ini. Jika kebencian juga merupakan semacam medan energi, kebencian yang dibawa Cheng Feng takut separuh Tiongkok bisa diselimuti di dalamnya. Seiring waktu, penyiksaan semacam ini telah menghabiskan semangat juangnya dan membuatnya mengembangkan semacam pergi ke ibumu, aku hanya pergi ke Kepulauan Maladewa untuk merawat orang tua, tidak peduli apa ide ibunya. Hanya saja hasrat akan kekuatan di dalam hatinya juga sama kuatnya, sehingga kedua kekuatan ini sering bertanding di lubuk hatinya, yang membuatnya cukup pusing. Hari ini, Xiu tiba-tiba ingin mengadakan konferensi pers, yang langsung membuatnya cemas. Jadi, dia menelepon Zifei dan bertanya, Zifei, saya akan bertanya, apakah Anda tahu apa yang akan dikatakan saudara perempuan Anda pada konferensi pers malam ini? Bab 2875. Zifei sibuk dengan konser di tempat tersebut baru-baru ini, dan dia berlari keluar untuk mengawasi pekerjaan di pagi hari, jadi meskipun dia melihat berita bahwa saudara perempuannya akan mengadakan konferensi pers, dia tidak pernah menanyakan apa yang dia rencanakan. Oleh karena itu, dia berkata kepada Cheng Feng, "Kakek, saya kebetulan sibuk dengan sesuatu hari ini, dan saya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Mengapa Anda tidak menunggu saya sebentar, saya akan menelepon dan bertanya padanya." Cheng Feng berseru, "Jangan menelepon, ada banyak detail di telepon yang tidak terdeteksi, jadi kamu harus kembali dan berbicara dengannya secara langsung. Yang terbaik adalah melewati ibu dan kakekmu dan bertanya padanya secara pribadi. Tanyakan dengan tepat apa yang ingin dia lakukan, dan saya harus membuat persiapan di sini juga." Cheng Feng benar-benar takut Xiu akan langsung mengincarnya di konferensi pers. Orang-orang di luar memarahinya, itu adalah sekelompok naga tanpa kepala, satu orang meludah. Tetapi jika Xiu memimpin dengan memarahinya, maka kemarahan ratusan juta orang di seluruh negeri akan memiliki cara yang sangat jelas untuk dilampiaskan. Saat itu, saya takut beberapa orang akan berbaris di jalan dengan spanduk untuk memarahinya. Zifei merasa bahwa kakeknya sangat gugup tentang hal ini, jadi dia buru-buru berkata, "Baik kakek, saya akan kembali sekarang, saya akan melapor kepada Anda segera setelah ada kemajuan." Cheng Feng menasihati, "Saya tidak hanya meminta Anda untuk menanyakan tentang pikiran Xiu. Anda harus menemukan cara untuk membujuknya melepaskan kebenciannya. Anda harus memberitahu dia bahwa dia berasal dari keluarga Su, bukan dari keluarga Du. Dia dan Su keluarga adalah satu kesatuan, dan semuanya baik-baik saja, dan semuanya rusak jika ada konflik. Sekarang kesulitan internal dan eksternal keluarga Su tidak dapat lagi dikonsumsi oleh kami." Zifei buru-buru berkata, "Saya tahu kakek, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya." "Oke," Cheng Feng berkata dengan sedih, "kamu harus melakukan yang terbaik untuk membujuknya menangani masalah ini dengan lembut. Selama Anda bisa membujuknya, kakek tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Mendengar ini, Zifei setuju dengan kegembiraan dan pulang dengan cepat. Di rumah tua Du, Xiu mengurung diri di kamarnya dan sedang mempersiapkan naskah untuk konferensi pers malam ini. Konferensi pers malam ini adalah awal dari rencana 3 tahunnya. Ini sangat penting baginya, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan. Zifei mengetuk pintu dan bertanya, "Xiu, bolehkah saya masuk?" Dia mendengar suara kakaknya dan ekspresinya sedikit dingin. Dia telah berspekulasi selama 2 hari terakhir bahwa hubungan pribadi antara saudara laki-lakinya dan kakek Cheng Feng mungkin sangat dekat, dan bahkan hatinya mungkin benar-benar jatuh ke tangan kakeknya. Tapi dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Oleh karena itu, hari ini adalah waktunya untuk menguji Zifei.